action let's go 저 건물을 찾으러 Zygomicota, jamur ini dinamakan zygomicota karena membentuk spora istirahat berdinding tebal yang disebut zygospora. Zygospora merupakan hasil peleburan menyeluruh antara dua gematangium yang sama atau berbeda. Zygomicota berhabitat di darat, di tanah, atau pada sisa organisme mati. Struktur tubuh zygomicota yaitu pertama, hifa stolon, hifa yang menjalar di permukaan substar. Yang kedua yaitu hifa stolon, bentuk hifa yang berada di permukaan substar. Yang ketiga yaitu sporangiovar, yaitu bentuk hifa berupa tangkai, terdapat sporangium di ujungnya. Yang keempat yaitu sporangium atau juga kolomela, adalah kotak tempat spora aseksual dimatangkan. Yang terakhir yaitu sporagiospora atau aplanospora, yaitu merupakan spora aseksual zygomicota. Ascomycota bercirikan talus yang terdiri atas miselium bersekat. Reproduksi seksual membentuk askospora di dalam askus. Ada yang hidup sebagai saproba dan ada yang hidup sebagai parasit yang menimbulkan banyak penyakit pada tumbuh-tumbuhan. Pada reproduksi aseksualnya, dihasilkan spora conidium yang terbentuk pada ujung hifa khusus yang disebut conioidiophore, kecuali pada beberapa kelompok kecil pada umumnya. Askus dibentuk di dalam tubuh buah yang disebut askokarp atau askoma. Bentuk askusnya ada bermacam-macam antara lain sebagai berikut. A. Askus tanpa askokarp. B. Askus yang askokarpnya berbentuk seperti mangkok disebut apetesium. C. Askus yang askokarpnya berbentuk bola tanpa ostiolum disebut kleistotesium. D. Askus yang askokarpnya berbentuk botol dengan leher dan memiliki ostiolum disebut peritesium. Adanya macam-macam askus tersebut digunakan sebagai dasar klasifikasi tingkat kelas. 3 kelas itu antara lain Hemiascomycetes, Leptomycetes, dan Pyrenomycetes. 1. Hemiascomycetes adalah Ascomycota yang ada askokarp dan tidak memiliki hifa. Tubuhnya membentuk rantai. Hal tersebut karena kuncup atau tunas yang ada dalam tubuh terdiri dari sel bulat atau oval, sehingga terbentuk rantai sel atau hifa semu. 2. Leptomycetes, askokarp yang mempunyai struktur seperti bola. Contoh spesies Aspergillus sajae. Contohnya adalah pada kecap dan Penicillium natatum untuk pembuatan penisilin, zat antibodi. 3. Pyrenomycetes, bentuk dari askokarp seperti botol dan leher yang memiliki ostiolum. Contoh spesies yaitu Neorospora cytophylla. Kita dapat menemuinya pada pembuatan oncom merah. Selanjutnya ada Basidiomycota. Basidiomycota mencakup sebagian besar spesies makroskopis dan amat mencolok. Jamur ini sering dijumpai di lapangan dan di hutan-hutan. Contoh struktur tubuhnya yaitu tubuh buah atau stipe, suatu massa miselium yang tumbuh tegak. Tudung atau pileus, bagian yang ditopang oleh stipe sewaktu muda. Pileus dibungkus oleh selaput velum universal yang akan pecah menjelang dewasa. Volva, sisa pembungkus di dasar tangkai. Bilah atau lamela, bagian bawah dari tudung berbentuk helaian dan tersusun atas lembaran. Anulus, melingkari batang berbentuk cincin. Dan gil, bagian di bawah tudung berupa bilah-bilah berbentuk lembaran. Tempat basidium menghasilkan basidiospora sebagai alat reproduksi secara generatif. Deuteremycota atau jamur tak sempurna adalah jamur yang belum diketahui cara reproduksi seksualnya. Deuteremycota bereproduksi aseksual dengan spora vegetatif. Deuteremycota disebut juga fungi imperfecti atau jamur tidak sempurna. Ciri-ciri jamur Deuteremycota ini antara lain yaitu hidup saprofit maupun parasit, hifa bersekat-sekat, dinding selnya dari zat
kitin, terus kebanyakan mikroskopis, dan lain-lain. Jamur yang tergolong pada divisi Deuteremicota adalah sebagai berikut. Yang pertama ada Helmintosporium oryzae yang dapat merusak kecambah, terutama menyerang buah dan menimbulkan noda-noda hitam pada daun inang. Terus yang kedua ada Sclerotium stolzifid, merupakan penyakit busuk pada berbagai tanaman. Yang ketiga ada Tinea versicolor, merupakan penyebab panu. Terus ada Epidermophyton flocosum yang merupakan penyebab penyakit kaki atlet. Terus ada Microsporium yang merupakan penyebab penyakit rambut dan kuku. Terus ada Trichophytodan Epidermophyton yang merupakan penyebab penyakit kulit dan kuku. Terus ada Alternaria yang merupakan penyebab parasit pada tanaman kentang. Terus yang terakhir ada Collectricum yang merupakan parasit pada bawang merah. Lumut kerak adalah organisme yang dihasilkan dari simbiosis mutualisme. Jamur pada lumut kerak berfungsi sebagai pelindung dan penyerap air serta mineral. Sementara itu, ganggang yang hidup di antara miselium jamur bertugas menyediakan makan melalui fotosintesis. Lumut kerak dapat hidup subur pada suhu dan kelembapan yang ekstrim, seperti gurun dan kutub. Populasi lumut kerak tersebar luas di seluruh dunia. Di Indonesia, terdapat lebih dari 1.000 spesies yang diketahui dari sekitar 25.000 spesies lumut kerak yang ada. Mikoriza adalah simbiosis antara hifa jamur dengan akar suatu tumbuhan. Jamur tersebut biasanya dari golongan Zygomicota, Ascomycota, atau Basidiomycota. Ada dua tipe mikoriza, yaitu Ectomycorrhiza dan Endomycorrhiza. Ectomycorrhiza, simbiosis mutualisme antara cendawan tanah dengan akar tumbuhan seperti Pinaceae dan Dipterocarpaceae. Endomycorrhiza, atau disebut juga Mycorrhiza arbuscula, adalah simbiosis mutualisme antara sel-sel akar tanaman dengan fungsi endofit yang berkoloni di dalam sel korteks selama masa pertumbuhan tanaman.